Udah enggak. Masih kan MPD enggak. MKP, MKP anggota Majelis Pembina Pengawas PPAT Pusat. MPPT, MP3. Hmm. Kemudian kalau di notaris dulu kan pernah juga kan? Zaman dulu saya waktu masih dianggap sebagai orang Emang saya pernah. kucing kan. Kalau anak kan lebih banyak di organisasi itu lebih berputar lebih banyak ke kode etik. Makanya nggak salah anggota menjadikan abang sebagai Kang Kang UN sebagai salah satu kandidat bakal calon DKP. Karena kan menggunakan kode etik. Pertanyaan kan, sejauh ini yang sampai saat ini, seberapa tegak itu kode etik dua organisasi ini dan IPAT itu sudah berdiri? Apakah kayak menara bisa agak miring-miring gitu? Ya agak sulit ya, maksudnya menilai itu karena katakanlah misalkan terkait dengan PPAT gitu ya, kan yang masuk ke MKP juga banyak beberapa kan, Iya. ya di berbagai macam lah, berbagai macam. Yang masuk ke MPP pusat juga sama kan, karena MPP pusat atau Majelis Pembina Pengawas PPAT itu kan termasuk di dalamnya adalah mengawasi jalannya kode etik kan gitu ya. Nah, berapa yang masuk ke MPPD, maju ke MPPW, sampai ke pusat juga banyak kan. Nah, kalau terkait dengan apakah sudah berjalan, ya dalam konteks Majelis Pembina Pengawas PPAT, ya dalam konteks Majelis Kehormatan PPAT gitu ya, kan sekarang masih baru berjalan nih pembentukan Majelis Kehormatan Daerah MKD kan hasil dari yang kemarin ya, walaupun saya juga nggak ikut ya. Berarti lengkap sudah ya? Ya, MKD, MKW, MKP kan ya. Nah itu kan masih berjalan kan gitu ya. Nah kalau dalam konteks notaris juga sama kan gitu ya. Bagaimana kemudian pelanggaran-pelanggaran masih ada gitu ya, yang tanda tangan disebar-sebarin, gue lagi tanda tangan, aktenya gitu. Itu kan salah satu bentuk di mana kemudian harus ada perbaikan-perbaikan terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi memang bagaimanapun yang namanya penegakan kode etik, yang namanya kemudian pelanggaran itu dua hal yang selalu akan beriringan gitu. Gitu. Jadi yang penting prinsipnya adalah jangan kemudian masif gitu ya, dibiarkan begitu saja gitu. Sama ini? Ya itu tadi dalam beberapa kesempatan gitu ya, ternyata misalkan menafsirkan ya pelanggaran kode etik itu juga banyak yang keliru gitu kan. Menafsirkan gitu misalkan ya. Bagaimana seseorang itu misalkan dianggap tidak melanggar kode etik, padahal dia dengan sengaja misalkan menampilkan proses pada saat tanda tangan, walaupun ditutupin gitu ya, tutupin mukanya gitu ya, pakai love gitu, pakai apa gitu mukanya. Itu juga salah satu yang sebetulnya bentuk pelanggaran, karena kan bagaimana kemudian tiba-tiba dia apalagi yang nggak ditutup gitu kan, karena isi dari akte itu baik dalam konteks aktenya maupun proses pembuatannya kan harus bersifat rahasia. Pasal 4 dalam Sumpah Jabatan Notaris juga jelas kan. Ya apalagi bagaimana kewajiban seorang notaris tersebut di dalam pasal 16 kan. Ya, atau misalkan ya bagaimana kemudian orang menafsirkan saya dipoto di depan gitu ya. Saya udah di sini bro gitu ya. Pelangnya notaris. Nggak ada pelangnya, nggak kelihatan pelangnya, cuman kelihatan kantor saya di situ, kantor notaris. Itu dianggap sebagai pelanggaran. Ada ya notaris yang baru tuh kalau nggak salah Alhamdulillah sudah berdiri di kantor. Nah, gitu. Jadi hal-hal itu, ya makanya hal-hal itu yang kemudian harus disamakan gitu, frekuensinya samain. Nah, sejauh ini seberapa dalam atau seberapa jauh anggota memahami isi dari kode etik itu? Gambarnya mungkin menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman terhadap pasal per pasal di kode etik sejauh mana? Ya sebetulnya sih dari semenjak perkuliahan di MKN itu sudah diberikan kan, diberikan pemahaman, diberikan katakanlah narasi-narasi yang ini nggak benar, ini nggak boleh dan seterusnya. Sampai kemudian pada saat magang kan, di notarisnya sendiri maupun magang bersama itu juga sudah disampaikan ya.
Kalau ditanyakan terkait dengan sebesar apa pemahaman, udah pasti harus paham. Harusnya. Jadi yang tadi saya sebutkan itu adalah merupakan salah satu contoh di mana kemudian dia itu sebetulnya mencoba. Coba nih, gua kalau gini ada yang komentar, ada protes nggak? Ternyata enggak. Lanjut. Ya, itu yang mungkin salah satu yang nanti ke depan harus diperbaiki, karena bagaimanapun kode etik yang terdahulu itu kan kode etik atau penegakan kode etik yang tidak bisa atau belum menjangkau hal-hal yang bersifat online misalnya gitu ya. Bagaimana pelanggaran dilakukan di medsos. Sudah diatur. Nah, belum diatur secara spesifik gitu loh. Okay. Walaupun mungkin kita bisa tafsirkan lebih jauh dari konteks kode etik itu sendiri gitu ya. Tapi kan tidak disebutkan bagaimana kalau ada di FB, ada di IG gitu kan. Salah nggak notas bikin FB? Apa forum? FB, Facebook. Oh, kalau Facebook nggak ada masalah, apalagi kalau tidak kemudian mengiklankan notaris, mengiklankan PPAT-nya. Sama dengan Instagram. Iya sama. Ya misalkan ya, saya kan seringkali nyebutin bagaimana cara membuat akte jual beli. Gitu. Kenapa? Ya itu contoh kan, itu Facebook kan. Iya, makanya itu tadi, kalau kemudian isinya adalah iklan, itu yang tidak boleh. Tapi ada juga yang beranggapan dengan saya punya Facebook menyebutkan nama saya, itu adalah iklan. Ada. Itu salah kaprah. Ya bagaimana mungkin saya mengiklankan apa? Enggak pernah iklan buku. Berarti buku ya. Dulu nonton bukunya, berarti buku karangan si A ya, harganya sekian. itu ya itu ya, dan sejauh mana kok? Tadi kan kamu UN bilang di kampus sudah, kemudian di magang diajarin juga, bahkan di maber diajarin lagi, UKM seputar itu dan sebagainya. Kenapa kok pemahamannya itu bisa beraneka-ragam? Penafsirannya terhadap pasal-pasal di kode etik itu bisa beraneka-ragam. Itu tadi sosialisasi. Berarti tanggung jawab. Ya, jadi yang saya bilang tadi, kalau udah lagi begini kan tidak ada yang sosialisasi lebih jauh kan. Padahal yang dulu gitu ya, waktu saya zamannya Pak Wawan Setiawan gitu ya, atau sesudahnya Pak Harun Kamil itu kan yang kemudian memberikan upgrading dan seterusnya itu kan seringkali menekankan bagaimana kemudian pelaksanaan jabatan notaris itu. Nah itu kan sebetulnya adalah merefresh, makanya disebutnya refreshing course. Oh iya benar, refreshing course. Iya, itu jadi merefresh karena mereka itu sebetulnya udah tahu. Nah itu yang harus lebih ditekankan, bukan kemudian maaf seperti sekarang gitu ya, isinya kebencian aja. Nah, sekarang ada masuk situ. Medsos. Si A bilang si B begini, si B ngomong si C begini. Itu termasuk pelanggaran kode etik. Itu tadi ya saya bilang bahwa secara katakanlah spesifik gitu ya, pengaturan terkait dengan bagaimana bermedsos itu yang baik itu belum ada kan. Nah, kalau bicara kode etik kan, kode etik itu tidak hanya sekedar menyangkut jabatan. Iya, makanya saya bilang tadi kan bahwa secara spesifik di dalam kode etik itu kan disebutkan. Tidak disebutkan. Belum disebutkan bagaimana bermedsos yang baik. Gitu ya. Kemudian juga secara spesifik belum dijelaskan atau belum ditegaskan lebih jauh terkait dengan temuan itu gitu. Temuan di dalam medsos misalkan ini ada pelanggaran ini, apakah diatur nggak? Bagaimana mekanismenya? Hukum acaranya? Kalau kita